semuanya, perkenalkan saya Lira Lestari. Di video kali ini saya akan mewawancarai kakak tingkat saya yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Tapi sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu CSR. CSR singkatan dari Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dulu banyak perusahaan cuma fokus cari untung sebesar-besarnya, tanpa peduli dampak ke masyarakat atau lingkungan. Akibatnya kesenjangan sosial makin lebar. Maka muncullah konsep CSR sejak tahun 1970-an, agar perusahaan juga bertanggung jawab ke lingkungan sekitar. Apa dampaknya? Dampak CSR sangat luas bagi masyarakat. CSR berupa bantuan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Bagi perusahaan, CSR meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Bagi lingkungan, CSR bisa berupa program penghijauan atau pengelolaan limbah. Manfaatnya jelas, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pembangunan berkelanjutan. Peran CSR bukan sekedar donasi. Perusahaan harus aktif mengidentifikasi masalah sosial, lalu ikut menyelesaikannya. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antar profit, people, dan planet. Lalu, apa kaitannya dengan beasiswa Bank Indonesia? Bank Indonesia memiliki program CSR bernama GENBI, Generasi Baru Indonesia. Ini adalah beasiswa yang tidak hanya memberi uang, tapi juga pelatihan dan komunitas. Mahasiswa penerima beasiswa ini diharapkan menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, kakak tingkat saya ini adalah salah satu penerimanya. Langsung saja kita wawancarai. Oke Kak, selamat siang. Mungkin di Ya, sini siap. maaf juga Kak mendadak. Kakak tidak tahu lagi nak siapa. Terus mungkin di sini Lira ada banyak-banyak juga ngomong. Paling minta dulu untuk Kakak perkenalan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Ilhamsyah, mahasiswa semester 8, semester 7 berarti udah masuk skripsi. Program studi manajemen dan konsentrasi saya manajemen sumber daya manusia. Kebetulan, Alhamdulillah, sudah menerima beasiswa Bank Indonesia selama 2 tahun, di tahun 2024 dan di tahun 2025, itu diamanahkan teman-teman menjadi Ketua Genbi Komisariat Universitas Bangka Belitung. Hmm, eh, lumayan lah Kak, jadi ya menarik juga ya dari beasiswa tersebut. Tapi Kak, Ya, eh, menurut Kakak dari apa yang membedakan perbedaan yang paling mencolok antara beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa yang lain yang kita ketahui sebelumnya? oke. Untuk beasiswa Bank Indonesia ini sendiri, yang pasti perbedaan utamanya itu di Bank Indonesianya ya, karena dinaungi oleh Bank Indonesianya langsung, dan kita itu tidak semerta-merta hanya menerima beasiswa saja. Ibaratnya kayak beasiswa lain itu selesai daftar, selesai seleksi itu hanya mendapatkan uang saja. Tok sudah selesai. Nah, kalau dari GNB sendiri itu dari beasiswa Bank Indonesia itu kita ada tugas lebihnya. Kita ada organisasi lagi yang dimana tujuan organisasi ini itu ada tiga, yaitu sebagai frontliner, agent of change, dan juga future leader. Nah, di mana fokus utamanya itu adalah pamor untuk turun ke masyarakat secara langsung. Nah, jadi kita berkontribusi ke masyarakat dan juga pastinya ada kegiatan-kegiatan yang bisa berdampak positif gitu. Nah, jadi Kak, untuk berarti CSR Bank Indonesia ini tidak hanya sekedar memberi dana, tapi juga memberdayakan dari semua pelatihan yang Kakak ikuti, step-stepnya, Hmm. prosesnya. Mungkin mana yang menurut Kakak paling berkesan? Yang menurut Kakak berkesan lah dengan alasan apa misalnya gitu? Oke, kalau dari kita sendiri itu memang banyak ya kegiatannya, terutama ada kegiatan inti dari Bank Indonesia itu kayak misalnya festival literasi. Nah, kalau dari Genbi-nya itu ada lagi ada program-program kerja dari Genbi-nya. Nah, kalau dari kakak sendiri yang paling berkesan itu ada di tahap capacity building sama itu kemarin ya capacity building. Itu kegiatannya memang diperuntukkan untuk Genbi, nah di mana itu meningkatkan kapabilitas dari Genbi itu sendiri melewati pelatihan, melewati seminar. Nah, di situ kita dikasih materi untuk basic-basic dasar sebagai bagian dari kebang sentralan lah. Nah, setelah itu ada setelah
capacity building itu ada leadership practice. Nah, di mana leadership practice ini adalah untuk peningkatan kepemimpinan dari masing-masing anggota Genbi. Nah, jadi di situ memang kita dilatih mentalnya, dilatih public speakingnya, terutama juga pematerinya juga kita kemarin dari nasional juga. Nah, jadi itu sangat benar-benar berdampak, berkualitas, dan juga paling berkesan sih menurut kakak. Jadi capacity building sama leadership practice. Hmm, jadi, jadi kakak juga mendapat keuntungan dong secara akademik dari jaringan Genbi ini. Tapi sekarang tantangan apa yang sulit kakak hadapi saat proses seleksi BI dulu, Kak? Oh, kalau untuk prosesnya itu memang kita lumayan sengit ya, lumayan ketat, terutama itu di bagian administrasi. Untuk bagian administrasi itu lumayan banyak yang harus dipersiapkan, itu kayak surat pernyataan, surat aktif organisasi, surat dan surat-surat lainnya lah. Nah, itu untuk berkasnya itu seleksinya awalnya di jurusan dulu, lalu ke fakultas, lalu ke univ. Nah, itu memang kita juga eh, berdasarkan rezeki juga sih. Karena itu kita nggak bisa campur tangan, itu berdasarkan berkas serta isi dari berkas kita tuh apa. Misalnya kayak prestasi kita, CV kita. Nah, kemarin itu juga disuruh bikin kayak eh, surat ke depannya itu mau gimana, ada gambaran nggak ke depannya itu mau mau daftar apa, misalnya mau sekolah lagi atau mau kerja di mana. Nah, lalu selanjutnya setelah itu dari sekian banyak yang daftar nanti masuk ke tahap seleksi wawancara. Nah, di wawancara itu situlah kita menjual diri kita lah bahasanya. Dari pengalaman kita, dari skill kita, dari bakat kita. Nah, nanti setelah itu baru dipangkas lagi dan dapatlah dari seluruh yang daftar beasiswa Genbi itu diambil hanya 50 orang dari Universitas Bangka Belitung gitu. Oh, berarti Kak memang nggak mudah ya Kak untuk masuk di situ di lingkup menerima untuk jadi dapat beasiswa tersebut. Tapi Kak, penasaran juga sih. Mungkin teman-teman nanti yang mungkin nonton video ini juga mungkin penasaran. Mungkin ada nggak dari Kakak yang bisa Kakak tips and trick dari Kakak untuk mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia di tahun ini atau tahun berikutnya? Oke, kalau tips itu yang pasti banyakin pengalamannya, banyakin soft skill, hard skillnya, yang nanti itu bisa jadi branding kita, bisa jadi nilai jual kita, yang dimana Bank Indonesia juga nggak mau ngambil sembarang orang kan, harus dilihat dari prestasinya, dari pengalamannya. Nah, nanti waktu seleksi wawancara itu juga kita bekali dengan materi-materi ke bank sentralan. Nah, jangan lupa kita harus tahu fungsi dari bank sentral itu apa, fungsi dari Genbi itu apa. Jadi kita juga udah punya gambaran nih, kalau misalnya kita jadi Genbi itu kita mau ngapain. Nah, walaupun belum dapat, tapi kita udah punya gambaran. Nah, disitulah jadi nanti orang itu ngelihat bahwasannya kita itu memang benar-benar effort, benar-benar mau untuk bisa dapat dari beasiswa Bank Indonesia ini. Gitu. Oke, mungkin itu baru pertanyaan yang Lira tanyakan ke kakak yang baru kulit luarnya mungkin ya. Hmm. Mungkin bisa Lira tanyakan lebih mendalam tentang soal CSR ini. Menurut kakak, apakah program beasiswa BI ini murni CSR atau ada tujuan lain dari Bank Indonesia? Eh, Menurut pandangan kakak, itu sebagai penerima beasiswa BI, bagaimana ya kak? Baik, untuk CSR ini lebih ke dampak sosialnya ya, dampak ke masyarakatnya. Ya, benar nggak, Lira? Gitu. Ya, betul kak. Ya, untuk sebenarnya dari konsep Bank Indonesia itu sendiri, itu memberikan pendanaan beasiswa untuk pendidikan lah ya bahasanya untuk ke mahasiswa-mahasiswa. Nah, di situ juga ada CSR-nya. Karena apa? Karena bisa membantu beasiswa pendidikan tadi. Nah, eh, ya kalau dari Genbi-nya itu sendiri, memang kita kan tadi udah kakak jelasin itu ada tiga. Yang pertama frontliner, agent of change, dan juga future leader. Nah, di mana ketiga poin ini itu langsung terjunnya ke masyarakat. Nah, salah satu poinnya itu the frontliner tadi, karena kita sebagai garda terdepan ke masyarakat. Nah, untuk program-program kerjanya juga itu lumayan banyak, karena di GNB UBB itu ada
beberapa divisi, yang ini pendidikan, terus ada kewirausahaan, ada kesehatan, ada lingkungan hidup. Nah, yang pastinya keempat ini tujuannya untuk ke masyarakat tadi, dan tentunya itu dalam konsep kebang sentralan tadi. Itu. Nah, Kak, bicara CSR, bicara soal dampak ke masyarakat luas nih, Kak. Dari pengalaman Kakak yang penerima beasiswa, apakah Kakak sudah bisa membayar dampak sosial itu ke masyarakat? Yang mungkin seperti contoh yang udah Kakak sebutkan juga, itu seperti apa ya juga, Kak? Maksudnya membayar ini gimana maksudnya? Dampak ke masyarakatnya Eh, itu seperti apa misalnya? Bayar ke dampak sosialnya itu, Kak, ke masyarakat, berpengaruh ke sosialnya itu, Kak. Oh, oke. Mungkin kakak kasih beberapa gambaran dari program kerja ya yang ada di Genbi UBB. Yang pertama itu dari divisi pendidikan contohnya. Itu kami kemarin sempat memberikan seminar kepada adik-adik di SD itu mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, bentuk fisik uang itu gimana, mengenali uang palsu itu gimana. Nah, ini tentunya penting kan untuk adik-adik yang masih SD. Nah, ke masyarakat juga kita udah sempat itu untuk sosialisasi. Nah, jadi masyarakat itu punya pemahaman tentang rupiah gitu. Nah, itu salah satu contohnya untuk divisi pendidikan. Kalau divisi kesehatan itu kemarin kita sempat mengadakan seminar mengenai pentingnya darah tinggi, itu pentingnya untuk mencegah darah tinggi. Lalu di situ ada selipan juga mengenai CBP tadi, Cinta Bangga Paham Rupiah. Kita ada cek kesehatan gratis kemarin, bagi-bagi sembako juga untuk masyarakat. Nah, untuk lingkungan hidup itu kita kemarin sempat cleaning pantai. Nah, kita kasih pelang untuk kesadaran eh, membuang sampah pada tempatnya. Itu kemarin kita bikin ada misalnya sampah plastik itu berapa tahun terurainya, ada yang sampah tidak terurai. Nah, itu kan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang terakhir itu untuk divisi kewirausahaan. Nah, kemarin juga sempat sebagai program kerja terbaik, di mana ini kita bantu masyarakat untuk bikin sertifikat halal dan juga nomor induk berusaha. Nah, ini juga secara gratis. Kemarin itu totalnya ada sekitar berapa puluh UMKM yang udah kita bantu. Nah, tentunya ini juga penting kan karena sertifikat halal, NIB. Jadi mereka itu sudah legal gitu untuk usahanya itu sendiri. Itu salah satu beberapa program kerja yang dampaknya itu langsung ke masyarakat tanpa ada campur tangan lagi gitu, tanpa ada step-stepnya lagi gitu. Jadi Langsung. sudah banyak, jadi sudah banyak ya Kak terdampak di masyarakat luas juga ya Kak di daerah Bangka ini ya Kak jadinya. Lumayan banyak sih kita. Ah, oke Kak. Kan kita juga bicara tentang CSR ideal nih Kak. Perusahaan kan Hmm. harus transparan dan akuntabel. Jadi menurut Kakak, apakah Bank Indonesia sudah transparan dalam menjalankan program beasiswa ini? Mungkin Kakak bisa kasih contoh konkretnya kalau dari segi Bank Indonesianya sudah melakukan setransparan apa gitu Kak? Oke, Atau belum? kalau dari Bank Indonesia itu sendiri, menurut kakak sudah transparansi ya, karena memang kita waktu daftar itu nggak ada yang namanya orang dalam bahasanya. Nah, kemarin juga ada yang magang di Bank Indonesia, itu tetap melewati proses secara berkas, secara seleksi. Nggak ada yang namanya, oh dia ini Genbi, bisa ke Bank Indonesia langsung aja gitu, nggak perlu seleksi. Nggak, kita tetap ada peraturannya, ada legalitasnya. Dan untuk transparansi, ya menurut kakak, hasil dari penerima beasiswa itu sendiri karena mereka memang benar-benar layak gitu, bukan hanya sekedar orang dalam atau kenalan, enggak. Jadi kita menurut kakak sih udah benar-benar transparan gitu, real, nggak ada timpang-timpangnya gitu lah. Tuh. Iya, benar Memang dari benar. hasil usaha sendiri Usaha ya Kak sendiri. untuk masuk didapat beasiswa gitu. Oke Kak, mungkin Lira juga masih nanya lagi dari CSR juga salah satu prinsip CSR ini kan adalah Hmm. berkelanjutan nih Kak. Yang dimana kita tahu eh, beasiswa BI ini tidak hanya dilakukan misalnya satu tahun habis itu putus, enggak kan? Pasti tiap tahun itu ada. Nah, menurut Kakak, apakah program beasiswa BI ini
berkelanjutan, jika memang benar yang seperti kita ketahui berkelanjutan di setiap tahunnya ada, mungkin dari kakaknya bisa nggak kak kasih bukti satu gitu atau beberapa yang bisa biar dijadiin nyata gitu kak? Oke, kalau dari Bank Indonesia itu sendiri, memang program kerjanya itu ada setiap tahun, seperti kayak festival literasi, ekonomi syariah. Nah, itu memang setiap tahun itu ada kalau dari Bank Indonesianya kegiatannya ya. Kalau dari Genbi-nya sendiri, itu memang kita setiap tahun ada regenerasi. Nah, kalau kebetulan karena di tahun 2025 kemarin ada proses seperti pemangkasan lah. Nah, jadi itu kemarin yang mendapatkan beasiswanya itu berada di tahun sebelumnya. Jadi nggak ada open recruitment. Nah, namun di tahun 2026 ini itu sudah dibukakan kembali. Nah, untuk angkatan yang Gen B baru itu juga sudah ada, sudah seleksi. Nah, jadi mereka ini nanti tinggal peresmiannya aja. Nah, untuk keberlanjutannya itu sih menurut kakak. Nah, pastinya nanti Gen B yang baru juga akan punya inovasi-inovasi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, atau mungkin melanjutkan program kerja yang bagus kemarin gitu. Nah, jadi untuk keberlanjutan CSR-nya gitu. Oke kak, ini juga termasuk dari tantangan juga sih Kak yang mau ditanyakan. Salah satu tantangan CSR di Indonesia itu kurangnya koordinasi antar perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, menurut Kakak, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjembatani ketiga pihak ini lewat program beasiswa Genbi, Kak? Oke, kalau menjembatani itu dari Bank Indonesia, kalau ke Genbi itu biasanya nggak ada alur lain lagi, seperti pemerintah itu nggak ada. Nah, jadi misalnya Genbi itu diinstruksikan untuk melaksanakan program kerja seperti ekonomi syariah atau festival literasi tadi. Nah, itu kita langsung aja. Jadi dari Bank Indonesia ke Genbi ke masyarakat. Nah, kalau dari Bank Indonesianya mungkin ada beberapa yang melewati pemerintah ya. Misalnya mereka bersama dinas kedinasan, dinas eh, dinas apa itu dinas sosial mungkin. Nah, mungkin ada kalau dari Bank Indonesianya seperti apa kayak kerjasama gitulah ke pemerintah dan baru ke masyarakatnya. Nah, gitu sih kalau misalnya jembatan tadi, menjembatani tadi. Oh ya Kak, tapi saya dengar juga bahwa program Genbi ini kan memang benar adanya tidak hanya memberikan beasiswa, tapi juga mewajibkan penerimanya untuk aktif di komunitas. Nah, Iya. menurut Kakak juga, kewajiban ini sejalan dengan prinsip CSR yang berpartisipatif atau malah merasa lebih kesannya keterpaksaan, seperti paksaan gitu Kak? Kalau dari kakak sendiri sebetulnya enggak ya. Karena apa? Karena ini juga sebagai tanggung jawab lah, karena kita sudah dikasih beasiswa. Nah, masa kita hanya mau mendapatkan beasiswa saja, tidak mau berpartisipasi ke masyarakat, tidak mau bermanfaat ke masyarakat, nah kan sayang gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri ini justru sebuah kesempatan, sebuah honor lah ibaratnya untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa bermanfaat ke masyarakat, itu sebuah penghargaan sih menurut kakak gitu, kesempatan lebih. Nah, itu sih. Hmm. Oke Kak, dari sisi ini sih Kak yang mau ditanyain juga. Bagaimana dengan dampak emosional atau psikologis dari menerima beasiswa BI ini? Apakah ada perasaan kakak tertekan karena harus memenuhi ekspektasi dari pihak BI-nya mungkin, atau justru malah termotivasi dan menambah kakak untuk semangat mencari terus mencari beasiswa di lain-lain gitu Kak? Oke. Kalau dari kakak sendiri, seperti yang kakak bilang sebelumnya, it's been an honor. Itu sebuah penghargaan, sebuah kebanggaan sih untuk bisa berpartisipasi di Genbi, di Bank Indonesia, bagian dari ke Bank Sentralan, terjun ke masyarakat langsung. Kalau dari kakak, ini sebuah wadah untuk bisa lebih menjual diri, branding lagi, untuk bisa berkembang. Nah, tentunya nggak ada sampai kepikiran ini adalah beban, ini adalah untuk memenuhi ekspektasi itu nggak ada sih. Justru untuk memenuhi ekspektasi, untuk bisa membuat bangga, untuk bisa bikin ini loh, GNB ini loh Bank Indonesia gitu, langsung berpartisipasi ke masyarakat, langsung.
bermanfaat gitu. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak, dari Lira. Jika Kakak diminta memberi saran langsung kepada Bank Indonesia atau tim CSR mereka, apa yang akan Kakak sampaikan mungkin untuk menyempurnakan program beasiswa ini ke depan? Kalau dari kami, jadi untuk adik-adik yang lain, untuk teman-teman yang lain itu bisa banyak ikut berpartisipasi di Genbi, dan untuk universitasnya mungkin bisa diperluas lagi karena untuk saat ini kan hanya Genbi UBB sama Genbi IAIN yang adanya. Nah, itu terkecimpung di Genbi Babel. Nah, kayak Universitas Polman, nah Unaba mungkin, nah itu bisa diikut partisipasinya. Nah, mungkin juga ke depannya lebih ke evaluasi kinerja dari Genbi-nya itu sendiri sih. Gitu. Nah, jadi eh, ada evaluasi untuk kinerja Genbi-nya itu bagaimana, untuk menjadi lebih baiknya itu gimana. Nah, langsung dari Bank Indonesianya. Jadi kita itu tetap terstruktur dan juga tetap satu arah nih dari Bank Indonesianya mau Genbi-nya itu kayak gimana gitu. Yang itu aja. Oke, Kak. Mungkin dari Lira, terima kasih banyak ya, Kak, untuk sharingnya yang luar biasa. Eh, itulah eh, tema- eh, bagi penonton yang penasaran, Kakak Sultan ini juga sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, dapat menginspirasi kita semua untuk memahami bahwa CSR bukan sekedar slogan, tapi aksi nyata yang mengubah hidup kita. Baik, Kak, ini mungkin Lira sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya Kakak juga. Eh, karena nggak tahu lagi soal anak ke siapa, jadi lah nyari-nyari juga. Jadi kebetulan pas banget Kakak siap. Jadi Lira, makasih Kak sebelumnya. Mungkin video ini juga sampai di sini. Mungkin buat teman-teman, sampai jumpa di lain waktu.